Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, beberapa keluhan sering terjadi ketika mengisi di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, khususnya di Kabupaten Situbondo. Anggota Dewan dari fraksi Partai Gerindra ini menanggapi keluhan masyarakat. Jumat, 18 November 2022. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Dengan Pak Asis, komisi berapa Pak Asis? Komisi 2, Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Gerindra. Minta waktunya sebentar ya. Ini menanggapi aspirasi masyarakat Pak Asis. Siap. Kan gini Pak Asis, beberapa akhir-akhir ini hasil temuan kami di lapangan. Siap. Dalam hal ini kalangan SPBU Pak Asis. Di sana menerima beberapa pengimbal. Akhirnya terjadi beberapa antrian-antrian yang panjang. Menyikapi hal ini bagaimana Pak Asis tanggapannya? Begini ya, Komisi 2 kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi dengan tim migas atau pengawas migas, kemudian Dipu Pertamina yang ada di Banyuwangi, waktu itu diwakili oleh Jember bersama jajaran yang terkait, di mana hasil kesepakatan itu jelas, pengimbal jelas tidak boleh, ya, karena sudah melanggar aturan Perpres nomor 69 perubahan dari 191. Kedua, para pengimbal bukan pengimbal motor hanya bisa mengisi 10 liter, selebihnya tidak boleh. Itu berdasarkan aturan siapa Pak? 10 liter itu aturan dari Pertamina memang. Dari Pertamina? Iya, 10 liter. Selebihnya dari itu tidak boleh. Jadi kalau kemudian pengimbal bisa mengisi sampai 20 liter, apalagi 30 lebih. Liter, itu sudah tidak dibenarkan oleh aturan yang keluar dari PP itu dan ditindaklanjuti oleh Kepmin. Sanksinya jelas juga, ada penjaranya malah. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat segera melaporkan diri kalau memang ada temuan di 135. Itu jelas ada, kalau pengaduan di Pertamina, SPBU yang ada temuan dari masyarakat segera dilaporkan kepada 135. Dan menghimbau kepada pengawas migas, khususnya Kabag Ekonomi, harus selalu melakukan monitoring ya terhadap SPBU yang ada di Situbondo. Kemarin saya tanyakan, anggaran ada enggak? Ada Pak. Kalau memang ada, laksanakan itu, kasihan sama masyarakat yang sekarang butuh terhadap BBM. Kenapa? Itu diawasi, karena di situ ada uang negara. Negara ini tidak main-main loh. Sekarang ini subsidi ini sudah sampai 500 triliun, sekian. Kan ini sudah terjadi Pak Asis. Khususnya hal ini di SPBU Kecamatan Subo. Dan ini fotonya, itu bagaimana dengan pengimbal sendiri? Menanggapi itu ya, saya kan bilang tadi, kalau memang itu terjadi, misalnya pakai seng, dirijen seng ya, itu silakan, tidak soal, asalkan ada izin dari Dinas Perikanan kalau itu nelayan. Kalau itu petani, izin dari Dinas Pertanian. Kalau itu pedagang, izin dari Dinas Perdagangan. Semua itu sudah ditentukan. Setiap dirijen yang pakai seng, sekian liter sudah ada ketentuan daripada nelayan. Dari Dinas Nelayan, dari Dinas Peternakan dan Perikanan sekarang toh. Yang dari Pertanian sudah ada juga aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana dirijen yang pakai seng ini harus mengisi sekian liter, sudah ada aturan di sana. Kalau tidak aturan, tidak ada izin, maka dilarang PBU untuk melakukan pengisian. Dan gini lagi Pak Asis, ada salah satu di SPBU, supervisor anunya ya Pak Asis, mengatakan bahwa di sana ada diberikan sebuah kebijakan dari Dewan katanya Pak. Nggak tahu dari Dewan gimana itu. Itu apakah benar sesuai kebijakan di sana 50 sampai 50 per harinya 50 liter itu.
Apakah benar itu? Tidak ada kebijakannya. Kebijakan itu kan melanggar dari aturan. Sedangkan aturan jelas di 69 itu ada aturannya. Berarti itu Begini, tidak benar ya Pak? tidak benar. Asumsinya begini. Jadi para pengimbal ya, ini kan dari pegunungan kan butuh juga toh. Oke. Mungkin kan tidak terjangkau untuk ke SPBU. Terjamah, tidak Iya, terjamah kan tidak terjangkau sana toh. saking Masa iya jauh. setiap hari mau ngobrol itu kan tidak mungkin. Ya silakanlah kalau gitu, silakan. Misalnya dari 10 liter itu Oke. kemudian diecer lagi, dibagi-bagi di sana, kemudian sehingga masyarakat bisa terlayani dengan 10 liter berarti Pak? 10 liter. Itu kebijakan deh, bukan ya? Bukan, ketentuan Pertamina itu 10 liter. Oke. Selebihnya nggak boleh. Dari 10 liter mungkin bisa dibagi-bagi oleh Dibagi-bagi. masyarakat. Karena tidak terjangkau, itu silakan, ada soal itu. Toleransinya itu. Bukan toleransi, memang itu aturannya 10 liter. Aturannya. Lebih dari 10 liter itu, maka SPBU harus membayar subsidi kepada Pertamina. Misalnya sekarang ada motor diisi langsung Iya. berapa? 20 liter. Nah, 10 liternya ini SPBU harus bayar ke Pertamina karena itu subsidi. Subsidi. Ya, 10 liternya tidak ada subsidi sudah. Ya 10 liter disubsidi oleh pemerintah. Motor ya, motor. Kalau mobil 40 liter. Lebih dari 40 tidak ada subsidi dari pemerintah. Gitu lah. Lebihnya harus SPBU tanggung jawab. Lalu gimana untuk di sini kan banyak motor-motor modifikasi, Pak. Yang tangkinya banyak besar gitu. Itu gimana? Nah, itu yang tidak benar. Modifikasi itu dari sudut manapun tidak dibenarkan. Baik dari sudut pandang keamanan maupun sudut pengisian di Pertamina sangat tidak dibenarkan. Kalau orientasinya kepada kepentingan bagaimana supaya ngisi paling banyak ini, Siap. sehingga terjadi antrian yang paling besar, itu yang tidak dibenarkan. Maka dari itu adalah ketegasan daripada pengawas migas, dalam hal ini Kabag Ekonomi beserta jajarannya, entah itu dibantu oleh Intel Polres, Intel Kejaksaan, dan Disperindak. Berarti itu sudah jelas tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak ada kebijakan begitu. Bila mana ada hal tersebut harus tegas harus menindaklanjuti. ditindaklanjuti. Menurut saya harus ditindaklanjuti karena itu sudah melanggar aturan. Apapun PP ini pasti ada jabarannya di Kepmen ada jabarannya lagi di penindakan pelanggaran. Sanksinya berupa apa? Ada pidana kok. Pidana. Ada pidana itu. Sesuai dengan peraturan di sana. Peraturannya ada pidana. Yang lebih tahu adalah pihak APH ya, bagaimana itu. Kami hanya menghimbau untuk SPBU Situbondo ini melakukan penertiban lah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya kira itu. Ya, POM Subo kemarin sudah ada rekomendasi dari komisi kepada ketua migas, ketua pengawas migas dalam hal ini Kabag Ekonomi, untuk menindaklanjuti dan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Akan diberikan sanksi. Jelas, kalau perlu. Berupa apa itu? Sanksi? Ya kalau perlu, kalau memang itu dibutuhkan, cabut saja izinnya. Cabut ya. Iya, tapi kan sekarang ada prosedurnya. Bagaimana mencabut izin itu adalah itu Kabag Ekonomi. Anggota dewan tidak punya hak untuk melakukan itu. Cuma anggota dewan adalah memberikan rekomendasi kepada Kabag Ekonomi selaku pengawas migas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh SPBU manapun, terutama SPBU Subo. Kemarin di rapat internal tidak hadir itu. Oh, enggak. Tidak hadir. Tidak menghadiri panggilan dari apapun alasannya. Entah itu umroh, entah itu apa. Yang penting ada perwakilan lah untuk mendengarkan bagaimana sebenarnya hasil rapat itu. Apalagi hasil dari rapat itu kemudian tidak ditindaklanjuti kan, artinya sia-sia kita mengadakan rapat. Cuma ya tidak mengindahkan berarti. Untuk masyarakat Situbondo pada khususnya, kalau memang ada temuan, segera melaporkan diri ke 135 untuk melaporkan diri di mana terjadi pelanggaran-pelanggaran di SPBU Situbondo, karena kami di Situbondo. Segera melaporkan diri. Yang kedua, masyarakat nelayan
untuk membeli BBM khususnya solar itu pakai izin dari Dinas Perikanan. Untuk masyarakat petani harus pakai izin Dinas Pertanian. Perdagangan juga begitu. Insya Allah semua akan lancar sesuai dengan aturan. Saya kira itu kembali.